Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi selanjutnya, kebakaran menghanguskan 3 rumah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang remaja penghuni salah satu rumah meninggal karena tak sempat menyelamatkan diri. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan RT 38 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Kamis pagi. Akibatnya 3 rumah petak yang terbuat dari kayu hangus terbakar. Petugas sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran karena akses jalan yang sempit. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran. Seorang penghuni berjenis kelamin perempuan meninggal dunia karena tidak sempat menyelamatkan diri saat rumahnya terbakar. Petugas langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk visum. Posisi yang ada, semua pos yang ada di Balikpapan kita turunkan karena perumahan padat. Saat ini belum A1, untuk yang terbakar masih kurang lebih ada 3-4 rumah. Penyebab masih dalam proses penyelidikan. Ada sekitar 3 rumah, tapi dia kos-kosan, jadi ada 11 kamar kos kemungkinan masih. Nah, jadi 3 rumah. Ada pun pemiliknya itu tidak tinggal di situ, tapi dibakar. Ini rumah 1 lantai atau 2 lantai? Rumah 2 lantai. Rumah Ini penghuni kos semua di sini. Penghuni kos semua. Yang meninggal ada korban dan Sementara korban seperti kita lihat tadi ada, kita belum tahu identitasnya, ya, masih dalam penyelidikan. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menegaskan menolak seluruh argumen nota pembelaan atau pleidoy yang disampaikan terdakwa Mario Dandi Satrio dan juga kuasa hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan pasal tentang penganiayaan berat. Ya pemirsa, menurut jaksa, tujuan Mario menganiaya David yaitu melampiaskan amarah. Jaksa mengatakan penganiayaan bukan tanpa sengaja, apalagi Mario mengatur pertemuan di lokasi kejadian. Jaksa juga meminta hakim menolak pleidoy Mario karena terdakwa tak menunjukkan rasa penyesalan usai menganiaya David. Dalam perkara ini Mario juga dituntut membayar restitusi sekitar 120 miliar rupiah. Jaksa menyebut jika Mario tidak membayar restitusi maka akan diganti dengan pidana selama 7 tahun penjara. Pemirsa, Barreskrim Polri memperpanjang masa tahanan Panji Gumilang hingga 30 September 2023. Perpanjangan masa tahanan itu dilakukan lantaran penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang. Barreskrim Polri memperpanjang masa penahanan tersangka kasus penodaan agama Panji Gumilang. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan masa penahanan pimpinan pondok pesantren itu diperpanjang 40 hari ke depan atau hingga 30 September 2023. Sementara terkait kasus dugaan TPPU yang menjerat Panji, Barreskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pembina pondok pesantren Al Zaitun. Perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 September. Kemudian untuk kasus perkembangan terkait Al Zaitun Saudara PG, untuk kasus TPPU-nya penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri telah memeriksa terhadap 3 orang sebagai bendahara dari Madrasah Al Zaitun, yaitu Saudara SM, Saudara M, dan Saudara NH. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang sebagai anggota pembina yayasan, yaitu Saudara AH. Sebelumnya Barreskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka penodaan agama. Panji telah ditahan di rutan Barreskrim Polri sejak 2 Agustus 2023. Polri memutuskan untuk memperpanjang penahanan Panji lantaran penyidik masih membutuhkan waktu untuk merampungkan berkas perkara penistaan agama sebelum diserahkan ke kejaksaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, nama Ganjar Pranowo kembali unggul dalam survei elektabilitas terbaru mengenai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Hal itu sebagaimana dipaparkan oleh lembaga survei Saiful Mujadi Research and Consulting atau SMRC. Ya pemirsa, dalam simulasi tertutup 3 nama, Ganjar Pranowo unggul dari Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan dengan mendapat elektabilitas sebesar 35,9%. Menurut Direktur Riset SMRC, Denny Irvandi, dalam 2 tahun terakhir, tepatnya dari bulan Mei 2021 sampai dengan periode bulan Agustus 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 35,9%. Sementara itu Prabowo stagnan dari 34,1% menjadi 33,6%. Dan Anies Baswedan cenderung turun dari 23,5% menjadi 20,4%. Ya pemirsa, dalam simulasi efek popularitas head-to-head pilihan baca pres di antara yang tahu Ganjar atau Prabowo atau 2 calon, SMRC menyebut apabila pengenalan terhadap kedua calon berimbang, maka Ganjar Pranowo unggul atas Prabowo Subianto. Ganjar mendapatkan 46,4%, sedangkan Prabowo Subianto 42,5%. Dedi menambahkan dalam temuan surveinya, pengetahuan terhadap Ganjar meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan terhadap Prabowo Subianto. Ya, survei SMRC menggunakan metode wawancara tatap muka pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2023. Sampel basis 3.710 responden secara random ini atau stratified multi-stage random sampling. Pilihan pada Ganjar dan Prabowo, Ganjar versus Prabowo di antara mereka yang tahu kedua calon itu, yang warna merah, Ganjar 46,3%, Prabowo 42,5%. Ya pemirsa, baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo tanggapi santai hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan dirinya pada posisi teratas. Dalam survei itu, Ganjar mengungguli baca pres Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo menyalip elektabilitas baca pres lainnya. Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru dari Divisi Penelitian dan Pengembangan Litbang Kompas. Dalam simulasi terbuka, elektabilitas baca pres Partai Perindo tersebut berada di angka 24,9%, sedangkan Prabowo Subianto 24,6%, sementara Anies berada di angka 12,7%. Tingkat elektabilitas Ganjar naik jika dibandingkan sejak bulan Mei 2023. Menanggapi hal itu, Ganjar merespon santai. Ia juga masih ingin menunggu hasil survei selanjutnya. Gimana Pak dengan Pak Prabowo? Tunggu survei berikutnya. Karena Pak Bupati Magelang sudah bergerak sekarang. Aku sudah di kamar, Pak. Siap. Survei yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Dari Magelang, Jawa Tengah, Rian Rahman, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres 2024 Ganjar Pranowo mengajak Nahdliyin menjaga keutuhan NKRI jelang kontestasi politik. Hal itu disampaikan Ganjar usai bersilaturahmi dengan pengasuh Ponpes Al Munawir Gus Endar di Bantul, Yogyakarta. Ajakan itu disampaikan baca pres 2024 Ganjar Pranowo saat mengunjungi Pondok Pesantren Al Munawir, Krapia Kulon, Bantul. Ganjar bertemu pengasuh Pondok Pesantren Al Munawir Haidar Muhaimin atau Gus Endar. Bersama Gus Endar, Ganjar membahas berbagai persoalan bangsa, terutama terkait kontribusi yang bisa dilakukan Nahdliyin atau warga NU pada masalah sosial hingga politik. Mereka juga berdiskusi tentang bagaimana mendinginkan tensi politik jelang kontestasi 2024. Banyak yang tadi beliau sampaikan pada kita, bagaimana keumatan
lebih khusus dari kaum Nahdliyin ini bisa berkomunikasi, bisa berkontribusi banyak pada masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, juga dalam politik gitu ya. Dan tentu saja ya jelang situasi-situasi hari-hari seperti ini di mana tensi politik tinggi, semua bisa menjaga diri. Juga masalah-masalah kenegaraan biasa ya. Ya semoga ya saya mendoakan supaya Pak Ganjar dipilih oleh Allah. Ya. Mungkin ada pesan khusus Pak? Enggak, tadi udah Pak Ganjar saja udah. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Ganjar menghadiri acara wisudawan sarjana dan diploma UGM. Di hadapan 3.150 calon wisudawan, Ganjar mengajak para pemuda mengambil peran, terus maju dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Menurut Ganjar, peran para pemuda dan pendidikannya inilah yang mampu menumbuhkan ekonomi sampai 7%. Di UGM, Ganjar selaku Ketua Umum PPK Gaba menerima hibah 2 mobil listrik dari Kementerian Investasi yang diserahkan oleh Menteri Investasi BKPM, Bahlil Lahadalia. Pemirsa, Front Pemuda Muslim Maluku atau FPMM siap menyukseskan pemilu 2024 nanti dan juga berharap siapapun presiden yang terpilih dapat memerhatikan Maluku. Oke, baik. Saya tingkat pusat. Ya, sikap itu terungkap dalam penutupan Kongres pertama di Jakarta pada pekan ini. Perwakilan DPD dan DPC FPMM dari seluruh tanah air secara aklamasi memilih Umar K sebagai Ketua Umum. Jelang pemilu 2024, FPMM siap menyukseskan pesta rakyat tersebut dan akan memilih pemimpin yang memerhatikan wilayah timur Indonesia, termasuk memberi kepercayaan posisi menteri kepada tokoh Maluku. Tapi memilih pemimpin yang harus perhatikan terhadap Maluku. Karena kita sudah sekian lama tidak pernah orang Maluku menjadi menteri. Membantu meringankan beban masyarakat menghadapi kenaikan harga, UMKM Sahabat Sandi Uno berkolaborasi dengan pemuda Perindo menggelar Basar Sembako Murah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Masyarakat menyambut antusias program sembako murah yang hadir sebagai solusi konkret untuk mengatasi kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Dalam bazar ini masyarakat bisa mendapatkan paket sembako senilai Rp45.000 hanya dengan harga Rp10.000 saja. Harga yang rawan di kantong membuat masyarakat berharap program Basar Sembako Murah serupa kembali diadakan. Bagus ya buat meringankan sembako yang sekarang lagi mahal gitu kan. Ya buat seperti saya ini sih ya meringankan gitu. Sekarang kan apa-apa mahal gitu Mbak. Jadi ya sulit aja gitu. Jadi kalau murah kayak gini ya sering-sering aja lah gitu Kak di sini. Relawan UMKM Sahabat Sandi juga menggelar Basar Sembako Murah di Desa Sumperwaru, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Di sini warga juga cukup mengeluarkan uang Rp10.000 untuk menebus paket sembako senilai Rp33.000. Ratusan paket sembako berisi minyak 1 liter, gula 1 kg, dan bumbu dapur ludes dibeli warga. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia, Gebiar Kemerdekaan dari Papua untuk Indonesia kembali digelar di Yogyakarta. Ya, pemirsa, tur antar kota Papua Youth Creative Hub mempersembahkan Gebiar Kemerdekaan dari Papua untuk Indonesia yang berlangsung di Jogja National Museum Blok Yogyakarta. Berkolaborasi dengan para seniman Papua yang bermukim di Yogyakarta, pertunjukan musik dan kesenian khas Papua ini dihadiri tidak kurang dari 1.000 masyarakat. Selain pertunjukan musik, tari hingga stand up komedi dari anak muda Papua juga diadakan donasi pengumpulan buku untuk adik-adik dan perpustakaan di Papua. Papua Youth Creative Hub merupakan wadah pengembangan talenta muda yang diasuh Badan Intelijen Negara dan berpusat di Jayapura, Papua. Keren, gila sih. Tidak terbayangkan akan seramai ini dan akan semeriah ini. Antusiasnya dari pertama acara mulai sampai terakhir nih. Biasa sih. Parah. Kalau ada yang pecah, masih event ini. Oke.
Makassar International Aid Festival and Forum atau FA 2023 dibuka secara resmi di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Festival ini menyajikan berbagai atraksi menarik menandai bangkitnya industri pariwisata pasca pandemi COVID-19. Kemeriahan mewarnai pembukaan Makassar International Aid Festival and Forum atau FA 2023 di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Pembukaan acara diawali dengan turunnya sejumlah tamu VIP dari kapal pinisi, termasuk Menparekraf Sandiaga Uno, Menkominfo Budi Aristiadi, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Festival yang untuk kelima kalinya digelar ini masuk dalam kalender event Nusantara. F8 merupakan singkatan dari Food, Flower, Fashion, Film, Fiction Writer, Fusion Jazz, Folk, dan Fine Art. Berbagai atraksi seni budaya ditampilkan menandai bangkitnya industri pariwisata pasca pandemi COVID-19. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyebut F8 adalah wajah kemajuan peradaban Indonesia. F8 adalah kualitas. Kita lihat anak-anak the next generation kita yang baru saja bernyanyi. Kita lihat bagaimana anak-anak kita memberikan sajian yang luar biasa. F8 adalah globalisasi, ide lokal yang sudah mengglobal, menjadi kebanggaan kita semua. Sebelumnya pada Rabu sore, F8 Makassar diramaikan dengan berbagai atraksi udara dan laut, mulai dari terjun payung, paramotor, jet tempur, flyboard, hingga jet ski. Pengunjung juga bisa menikmati kuliner dan berbelanja di stand pameran UMKM. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, mulai dari tanggal 23 hingga 27 Agustus mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo turut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dengan menggelar berbagai macam lomba di daerah. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, Partai Perindo menggelar lomba burung kicau. Sementara di Depok, Jawa Barat, Partai Perindo menggelar lomba mancing yang diikuti sangat antusias oleh masyarakat. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78, Sayap Partai Barisan Penjaga atau Baja Perindo menggelar lomba kicau burung di New Lenggang, Jakarta Enterprise, Kemayoran, Jakarta Pusat. Lomba yang diikuti ratusan peserta ini terdiri dalam 3 kategori burung, yakni murai batu, kicau hijau, dan kacer yang dinilai oleh para juri profesional. Tujuan utama ingin mempererat silaturahmi melalui wadah Kicau Mania, karena di Kicau Mania itu kebetulan di Kemayoran itu sangat banyak. Untuk caleg Bapak Raden Andi, saya berterima kasih sudah memfasilitasi kami Kicau Mania yang dikomandoi oleh PBI Cabang Jakarta. Baja Perindo juga menggelar lomba mancing di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan peserta sangat antusias mengikuti lomba dengan beragam hadiah menarik dari Partai Perindo. Mengambil tema memancing ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan kekompakan bagi warga RT 4 RW 7 Kelurahan Angkapan Jaya ini supaya kita bisa lebih bersinergi lagi dan lebih semangat lagi. Mayoritas di kampung ini, kampung pulau ini sangat senang sekali dengan bermancing, makanya caleg dari kami ini, saya dari provinsi dan Rere dari Pancoran Mas membuatkan lomba mancing yang dalam kesempatan ini, Baja Perindo juga mensosialisasikan dan aktivasi 100 kartu tanda anggota atau KTA berasuransi Partai Perindo ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, DPD RPA Partai Perindo Jakarta Utara mengadakan lomba cerdas cermat di Warakas Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara itu di Depok, DPD Partai Perindo Kota Depok menggelar panggung musik sebagai wadah kreativitas dan bakat bermusik remaja. Bersama komunitas belajar gratis, RPA Partai Perindo Jakarta Utara turut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dengan menggelar lomba cerdas cermat.
Selain untuk memeriahkan HUT RI, lomba ini juga untuk mengetahui perkembangan belajar anak-anak selama belajar di komunitas belajar gratis. RPA Partai Perindo hadir untuk mendukung kegiatan komunitas belajar gratis di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara yang membantu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Tiap tahun saya mengadakan acara ini untuk warga di sini dan komunitas belajar gratis yang ada di tempat ini. RPH Perindo selalu mengadakan kegiatan yang istilahnya mendidik lah istilahnya kan, dan di sini juga anak-anak tuh sangat perlu kegiatan seperti ini. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kota Depok turut memeriahkan HUT RI ke-78 dengan menggelar panggung musik bertema Bersatu Bangkit dan Tumbuh. Panggung musik ini digelar sebagai wadah untuk menyalurkan bakat bermusik pemuda dan remaja di Kota Depok, Jawa Barat. Merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia dengan penuh semangat bahwa kita bangsa Indonesia ini akan lebih baik lagi dan akan tetap jaya. Supaya lebih berguna dan bermanfaat untuk waktunya, karena digunakan dengan sebaik mungkin, yaitu saling berkreativitas dan mengembangkan bakat. Dengan semangat juang kemerdekaan RI, Partai Perindo akan terus memberikan kontribusinya untuk masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia turut dimeriahkan oleh Partai Perindo di berbagai daerah. Di Lampung, Partai Perindo menggelar berbagai macam lomba yang diikuti dengan meriah oleh masyarakat. Sementara di Medan, Sumatera Utara, Partai Perindo menggelar turnamen kartu truf. Warga Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, sangat antusias menjalani berbagai macam lomba yang digelar Partai Perindo dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-78. 13 jenis perlombaan mulai dari tari tambang hingga panjat pinang diikuti dengan penuh keceriaan dan kemeriahan oleh masyarakat dan juga pengurus Partai Perindo. Pokoknya seru banget hari ini. Terima kasih buat Ibu Susanti sudah menyelenggarakan hiburan buat masyarakat. 13 perlombaan yang diikuti ini ya adalah dari masyarakat setempat, juga dihadiri dari pengurus DPW, di mana hadiah-hadiahnya berupa alat-alat elektronik dan berupa. Lomba 17 Agustusan juga digelar oleh Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil Sumatera Utara 1, yang juga mantan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi, di Kabupaten Serdang Bedagai. Mantan Gubernur Sumatera Utara ini menggelar turnamen trup gembira pesisir yang memperebutkan piala bergilir Perindo Paten. Ini cukup banyak antusias, sampai 200 orang yang hadir ya, dari lebih kurang 50 grup trup gembira. Dan satu grup itu kira-kira 4 orang. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ini diikuti oleh 5 kecamatan khususnya pesisir pantai timur ya. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti lomba ini diyakini akan membuat Partai Perindo menang dan meraih satu fraksi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Tim Liputan iNews melaporkan. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan latihan gabungan dekat perbatasan dengan Korea Utara. iNews pagi akan kembali dengan informasi mancanegara.